5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah adik-adik yang hebat siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikanlah gambar di atas adik-adik. Nah, gambar tersebut menunjukkan kegiatan nelayan setelah pulang dari melaut. Mereka biasanya pergi secara berkelompok pada malam hari dan pulang keesokan paginya. Mengapa demikian? Ingatkah adik-adik bahwa mereka menerapkan prinsip perpindahan panas secara konveksi? Bagaimana peristiwa konveksi tersebut membantu para nelayan untuk berlayar pada malam hari dan pulang pada pagi hari? Apakah yang terjadi jika mereka pergi dengan cara sebaliknya adik-adik? Mari kita pelajari bersama-sama. Nenek moyang kita selalu melihat peristiwa alam untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti nelayan yang harus tahu kapan harus pergi melaut. Kata Udin, "Wah, kamu betul sekali, Din. Sebagai penggemar ikan laut, keluargaku selalu makan ikan setiap hari. Kami harus berterima kasih kepada para nelayan yang telah menangkapnya dan menjualnya untuk kami," kata Siti. "Iya, Siti, ikan yang keluargamu nikmati setiap hari itu adalah hasil dari interaksi nelayan dengan lingkungan alamnya. Lalu bagaimana pengaruh kegiatan tersebut kepada para nelayan itu sendiri? Sepertinya perlu dicari tahu. Mari kita pelajari lebih dalam lagi adik-adik. Nah, kamu tentu tahu bahwa manusia itu memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia itu ada kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Setiap kali manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhannya, selalu memberikan pengaruh kepada lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar tentang kehidupan nelayan pemburu paus. Desa Lemalera, Kecamatan Wulondoni, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupan mereka. Laut adalah ibu yang memberikan kehidupan sejak zaman nenek moyang mereka. Dari hasil laut ini, masyarakat di desa telah berhasil mengirimkan anak-anak mereka untuk bersekolah dan pada akhirnya bekerja. Masyarakat nelayan di desa Lemalera memiliki tradisi berburu paus yang telah diturunkan bertahun-tahun oleh nenek moyang mereka. Tidak sembarang paus yang mereka buru, hanya paus yang sudah tua yang mereka buru adik-adik. Jika mereka menemukan paus muda, masyarakat nelayan di desa ini akan mengembalikannya ke laut lepas. Mereka pun bersepakat secara adat bahwa dalam setahun tidak boleh lebih dari 15 paus yang mereka buru. Dengan demikian, mereka tetap menjaga agar paus itu tidak punah. Untuk berburu paus adik-adik, para nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Ada beberapa orang yang senantiasa berada di bukit untuk memantau sambil melakukan kegiatan lainnya seperti memperbaiki jala, menganyam atap perahu dari daun lontar, memasak atau membaca buku. Jika mereka melihat paus, mereka akan berteriak baleo yang berarti paus. Teriakan itu membuat para nelayan yang berada di bibir pantai segera siap melaut adik-adik.
Mereka akan mengirimkan sebuah perahu untuk mengamati jenis dan umur paus. Jika mereka melihat paus itu layak ditangkap, mereka akan memanggil perahu-perahu lain untuk mendekat. Daging dan minyak paus yang berhasil ditangkap kemudian akan dibagi ke seluruh warga desa adik-adik. Pembagian diutamakan bagi janda dan yatim piatu, baru kemudian kepada penangkap paus, pemilik perahu, lalu kepada masyarakat lainnya. Daging dan ikan paus ini dapat ditukar dengan jagung, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayuran dari masyarakat pergunungan. Nah, kegiatan barter ini dilakukan di Pasar Wulandoni sekitar 3 km dari Lamalera. Diambil dari Kompas ya adik-adik ya, oleh Kak Cornelis Kewa Ama. Nah, itu tadi tentang nelayan pemburu paus adik-adik ya di Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Adik-adik, bacaan di atas itu merupakan salah satu teks penjelasan yang dimuat pada sebuah surat kabar atau koran. Nah, surat kabar itu merupakan salah satu jenis media cetak yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Surat kabar atau koran merupakan salah satu media yang dapat memberikan berbagai macam informasi. Jadi melalui koran kalian bisa menemukan berbagai informasi, peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ya adik-adik ya. Kalian harus rajin membaca, salah satunya membaca koran, baik koran secara kertas yang masih kertas itu atau koran secara elektronik adik-adik. Untuk memahami sebuah teks penjelasan pada bacaan di atas, kita perlu mengetahui pokok pikiran di setiap paragrafnya. Nah, adik-adik tentunya masih ingat ya bahwa kita harus menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf yang ada. Contohnya di sini adik-adik, di paragraf pertama itu dijelaskan bahwa Desa Lamalera merupakan salah satu desa nelayan tradisional yang menjadikan laut sebagai ladang kehidupannya. Paragraf kedua itu pokok pikirannya adalah mereka menjaga agar pausnya tidak punah. Paragraf yang ketiga, nelayan melakukan pemantauan dari bibir pantai dan dari atas bukit. Paragraf yang keempat, daging dan minyak dari ikan paus tadi dibagikan ke seluruh warga desa. Ini adalah pokok pikiran dari masing-masing paragraf dari bacaan tadi adik-adik. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia itu mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat adik-adik. Ketertarikan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Nah, setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi tersebut. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara ini adik-adik, di Kokorotan khususnya di Pantai Malo itu ada festival namanya Manee. Yuk kita simak ya, apa itu festival Manee. Festival Manee tradisi nelayan di Pantai Malo. Festival Manee merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Nah, tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasa disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Penangkapan ikan dimulai dengan berkumpulnya para pemuka adat bersama perwakilan pemerintah setempat. Mereka bermusyawarah untuk menentukan tanggal yang tepat untuk melakukan ritual Manee ini. Selanjutnya, para pemuka adat ini akan memanjatkan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Sementara masyarakat lainnya mengumpulkan tali dan janur. Nah, janur itu adalah daun kelapa yang masih muda adik-adik, untuk dibuat jaring yang disebut dengan sami.
Tibalah hari yang ditentukan untuk melaksanakan ritual Manee. Nah, para pemuka adat dan pemerintah setempat membawa Sami ke pantai Malau. Nah, beramai-ramai mereka menariknya sepanjang mungkin ke arah laut hingga membentuk sebuah kolam. Ketika ikan-ikan telah banyak tertangkap ke dalam Sami, masyarakat pun mulai menangkapnya. Hasil tangkapan ikan ini akan disantap bersama dalam pesta rakyat yang digelar saat itu. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan. Nah, ritual seperti ini masih dilaksanakan loh adik-adik hingga sekarang. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk memelihara laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Nah, itu tadi kisah tentang festival Manee ya adik-adik ya. Apa tujuan dilaksanakannya festival Manee tersebut? Tujuannya agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa saja sih yang berperan penting dalam upacara tersebut? Nah, yang berperan penting adalah pemuka agama beserta masyarakat setempat. Menurutmu, apa manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan terhadap kesejahteraan nelayan dan kehidupan masyarakat nelayan setempat? Nah, manfaatnya adalah masyarakat setempat itu dapat memperoleh tangkapan ikan secara lebih mudah dan pastinya mendapat penghasilan juga yang lebih banyak adik-adik. Itu manfaat kegiatan upacara tradisi nelayan tadi. Apakah hal yang menarik yang kamu dapatkan dari kegiatan upacara nelayan tersebut? Nah, mungkin hal yang menarik adalah masyarakat itu dilarang mengenakan pakaian berwarna merah tadi adik-adik ya, selama festival Manee tadi sebagai pantangan. Adakah kegiatan serupa yang dilakukan oleh masyarakat nelayan yang berada paling dekat dari tempat tinggalmu? Nah, jika ada coba adik-adik ceritakan di buku tulis kalian atau kalian tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian tinggalnya di dekat pantai ya, tahu ada upacara adat sebelum mereka menangkap ikan. Nah, contohnya nih adik-adik di Kabupaten Cilacap itu ada tradisi namanya sedekah laut. Nah, pada dasarnya ini adalah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan dari nelayan-nelayan yang ada di Cilacap karena telah diberi kelimpahan rezeki seperti usaha pelestarian warisan budaya Cilacap untuk promosi wisata. Jadi di sana ada tradisi namanya sedekah laut adik-adik. Saya suka membaca kisah Pak Budi yang pantang menyerah meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Beliau berhak atas penghidupan yang layak karena usahanya yang tak kenal lelah, kata Dayu. Ya, saya setuju dengan kamu Dayu. Semua orang berhak atas kehidupan ekonomi yang baik. Tetapi semua orang juga punya kewajiban untuk mengusahakannya. Sama dengan kita sebagai pelajar ya Dayu, selain punya hak, kita pun juga punya kewajiban. Adik-adik tentunya masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban. Hak itu adalah apa yang kita peroleh dan kita miliki setelah kita melakukan kewajiban kita adik-adik. Nah, kewajiban adalah sesuatu hal yang harus wajib kita laksanakan. Kewajiban warga negara Indonesia. Setiap warga negara di Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang tidak terpisahkan. Ada hak, maka di sana juga ada kewajiban. Sebagai warga negara Republik Indonesia, hak dan kewajiban kita itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang termasuk dalam hak warga negara Indonesia sesuai UUD 1945 antara lain adalah sebagai berikut adik-adik.
Yang pertama, setiap warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Itu ada di pasal 27 ayat 1. Lalu yang kedua, setiap warga negara itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu masih sama di pasal 27 tapi ayat yang kedua adik-adik. Yang ketiga, hak warga negara adalah berhak dalam usaha pembelaan negara. Itu ada di pasal 30 ayat 1. Yang keempat, setiap warga negara itu berhak untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pendapatnya. Ada di pasal 28. Lalu yang kelima, setiap warga negara itu bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing yang dipercayai. Itu sesuai dengan pasal 29 ayat 2. Yang keenam, setiap warga negara itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Itu ada di pasal 31 ayat 1. Yang ketujuh, setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari serangan musuh. Itu juga ada di pasal 30. Nah, selain mengetahui hak warga negara, kita pun harus tahu tentang kewajiban kita sebagai warga negara adik-adik. Ada kewajiban yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab karena menyangkut hak orang lain. Adapun kewajiban yang bersifat pribadi. Nah, berikut adalah beberapa contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, kewajiban kita adalah membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, setiap kita juga berkewajiban menaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali serta dijalankan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, setiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang keempat adik-adik, kewajiban setiap warga negara itu adalah menghormati hak asasi orang lain dan menjunjung tinggi moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Yang kelima, kita itu wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita itu berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. Yang keenam, kita itu wajib untuk mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya akan dibiayai oleh negara. Nah, itu tadi ya adik-adik, hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Dengan menggunakan bacaan tentang nelayan Lamarera dan nelayan Pantai Malo, mari kita diskusikan hak dan kewajiban apa saja yang dimiliki oleh para nelayan tersebut. Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskan hak dan kewajiban. Misalnya sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai pelajar, apa sih hak dan kewajiban kita? Misalnya tadi sebagai nelayan Lamarera dan nelayan dari Pantai Malo, itu haknya memperoleh ikan sebagai bahan makanan. Tetapi dia juga berkewajiban menjaga kelestarian laut sebagai habitat ikan. Lalu sebagai petani itu haknya apa? Memperoleh informasi tentang pertanian dan tersedianya pupuk dan obat-obatan untuk pertanian adik-adik. Kewajibannya apa? Mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan lahan pertanian. Kalian sebagai pelajar, hak kalian apa? Memperoleh pendidikan dan pengajaran yang baik. Kewajiban kalian apa? Ya harus rajin belajar dan mematuhi semua peraturan yang ada di sekolah. Itu contoh hak dan kewajiban dari beberapa profesi adik-adik ya, dari nelayan, dari petani, dan dari pelajar. Hak dan kewajiban itu tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain karena keduanya itu harus sama-sama dijalankan sekaligus didapatkan. Apakah kamu melihat persamaan dan perbedaan antara hak dan kewajiban dari para guru, nelayan, dan kamu sebagai seorang siswa? Nah, kamu tentu tahu bahwa setiap hak dapat diusahakan melalui kewajiban
baik kewajiban yang menyangkut hak orang lain maupun kewajiban pribadi. Coba adik-adik kalian bisa merenungkan kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan dan tingkatkan sebagai seorang siswa. Kalian bisa menuliskan beberapa kewajiban yang perlu kalian tingkatkan ke dalam sebuah janji nih adik-adik, supaya kalian ingat terus. Nah, kalian bisa membuat seperti ini adik-adik ya. Nah, ada gambar tangan kalian, terus aku berjanji untuk apa misalnya, melaksanakan kewajibannya apa? Oh, belajar lebih giat, patuh serta taat kepada guru dan orang tua, disiplin, jujur dan bertanggung jawab, dan masih banyak yang lainnya ya adik-adik ya. Sesuai dengan apa sih yang ingin kalian lakukan, kewajiban apa yang ingin kalian penuhi. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 2 pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.